Kemudian juga kita harus memikirkan bagaimana siswa ataupun mahasiswa tersebut berkeliling di kelas ataupun di lab tersebut, sehingga pada akhirnya kita menemukan desain terbaik untuk membuat sebuah lab komputer. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas desain pengalaman pengguna. Di video kali ini kita akan membahas user journey, di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait pengertian user experience dan beberapa pertemuan yang lain. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu teknik yang digunakan di desain pengalaman pengguna, yaitu user journey. Apakah itu user journey? User journey adalah bagaimana membuat map ataupun gambaran dari tahap-tahapan yang mendeskripsikan interaksi user dengan produk. Ya, jadi dia menjelaskan bagaimana menggambarkan bagaimana si user itu berinteraksi dengan produk yang dia gunakan. Sederhananya adalah visualisasi dari proses yang dilakukan oleh user untuk mencapai tujuannya, atau lebih tepatnya mungkin seperti peta ya, seperti peta. Baik, fungsinya apa sih? Fungsi user journey ini yang pertama untuk mendemonstrasikan cara penggunaan ataupun cara pengguna berinteraksi dengan produk seperti aplikasi, website ataupun lain-lain yang ada pada saat ini. Kemudian mendemonstrasikan adanya kemungkinan-kemungkinan si pengguna berinteraksi dengan cara yang lain di masa yang akan datang. Jadi itu nanti bisa kita gunakan untuk merevisi, memperbaiki layanan dari produk yang kita kembangkan. Pentingnya sebuah journey map ini adalah pertama itu untuk menentukan titik kontak dari perjalanan si user ataupun pengguna aplikasi kita, kemudian menyatukan pemahaman dalam tim, dalam pengembangan produk tentunya. Kemudian yang ketiga itu untuk melacak KPI, Performance Indicator. Kemudian juga kita bisa memahami kendala-kendala ataupun solusi-solusi yang bisa kita berikan kepada user. Sebagai contoh, misalnya biar kebayang user journey itu seperti apa, user journey map itu seperti apa. Nah, contoh misalnya kita ingin membuat desain sebuah lab komputer untuk siswa ataupun mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, lab komputer itu berarti bakal diisi oleh banyak meja yang ada komputer di atasnya. Jadi kita harus memikirkan di mana posisi dosen, di mana posisi siswa ataupun mahasiswa, dan jarak antar siswa tersebut. Kemudian juga kita harus memikirkan bagaimana siswa ataupun mahasiswa tersebut berkeliling di kelas ataupun di lab tersebut, sehingga pada akhirnya kita menemukan desain terbaik untuk membuat sebuah lab komputer. Jadi itu seperti gambarannya. Jadi kita harus paham kira-kira si user ini bagaimana sih, apa sih yang akan dia lakukan dengan produk tersebut. Ya. Baik, jadi user journey map ini fungsinya adalah bagaimana kita sebagai pengembang ataupun yang akan mengembangkan aplikasi, gimana rasanya menjadi user. Kita memposisikan diri kita sendiri menjadi user. Jadi kita lebih memahami gimana sih perasaannya, gimana sih yang dilalui oleh user tersebut dalam menggunakan sebuah layanan ataupun produk. Baik, kemudian kita akan membahas beberapa komponen di user journey map ini. Yang pertama yaitu aktornya, tentu saja ada 5. Yang pertama aktor, kemudian yang kedua ada senario, kemudian yang ketiga ada journey,
journey path ya, tahapan-tahapan journey-nya, perjalanannya. Kemudian yang keempat ada action mindset ataupun emosi dari si user. Kemudian opportunities ini adalah apa kira-kira yang bisa menjadi jawaban ataupun solusi dari kendala yang dihadapi oleh user. Baik, kita buat contoh. Yang pertama aktor, namanya Adi. Ya. Kita membahas tentang siapa dia. Kita bisa menuliskan dia adalah seorang mahasiswa berumur 20 tahun, kemudian secara finansial masih bergantung oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya posisinya di kelas ekonomi bawah atau menengah, kemudian dia juga menginginkan lagi nabung untuk beli laptop baru. Gitu. Jadi kita bayangkan, kita buat aktornya itu dia siapa, kita coba jelaskan. Kemudian senario ya, ataupun apa yang diekspektasikan oleh si pengguna. Jadi contoh skenarionya si Adi ingin beralih pada paket data seluler yang lebih hemat. Ya. Itu senarionya. Kemudian ekspektasinya tentunya menemukan informasi paket data seluler yang paling hemat. Ya. Jadi terkait nomor 2 itu senario. Senarionya dia ingin mencari paket data seluler yang lebih hemat. Ekspektasinya dia ingin mendapatkan informasi dari data seluler tersebut. Kemudian yang ketiga, tahapan perjalanannya ataupun journey path dari si Adi. Ya. Jadi tahapan-tahapan yang dilalui oleh Adi, mulai dari define, ya, menentukan, compare, membandingkan, kemudian negotiate, dan pada akhirnya select, memilih. Ya. Jadi di tahap ketiga itu journey path ataupun tahapan dari perjalanan si aktor tadi. Kemudian ada namanya action, emotion ataupun mindset ya. Action itu adalah perilaku ya, yang dilakukan oleh Adi saat mencari data seluler yang lebih hemat. Di situ bisa kita lihat di tabel ya. Di situ ada define, compare, negotiate, dan select. Dan apa-apa saja actionnya, apa yang dilalui oleh dia, apa yang dia lakukan di posisi tersebut. Kemudian ada mindset ya. Kita bisa lihat di tabel adalah pola pikir. Apa yang dipikirkan, apa yang ditanyakan, apa yang memotivasi Adi dalam setiap aksi yang dia lakukan. Jadi pemikirannya apa? Ya, apakah terlalu mahal? Apakah dia bingung untuk menentukan yang mana yang terbaik? Memilih kartu mana yang terbaik? Jadi ini adalah pemikiran-pemikiran Adi yang harus kita tuliskan di user journey map sehingga kita lebih paham. Oh ternyata si user ini mengalami masalah-masalah seperti ini loh. Kemudian yang terakhir emotion adalah perasaannya. Apa yang dirasakan si Adi saat dia melakukan aksi-aksi tersebut. Ya, kita bisa melihat di tabel dia ada emosi ini berbentuk garis yang melintang, dia naik turun. Ya, posisi yang di atas dia posisi yang sangat senang, ke bawah dia kecewa. Jadi bisa dilihat bagaimana dari mindset ataupun pola pikir dia ketika dia kecewa dia emosinya turun. Ya, jadi seperti itu cara menggambarkannya. Jadi di atas itu ada keterangan tentang aktor, kemudian ada ekspektasinya dia mau apa, kemudian ada kolom-kolom yang menentukan aksi apa yang dia akan lakukan, kemudian nanti akan ada emotion di situ. Ya, jadi kita bisa jelas melihat apa sih yang dialami oleh si pengguna atau user. Kemudian yang terakhir itu ada opportunities. Opportunities itu adalah hal yang dapat kita simpulkan dari komponen-komponen sebelumnya. Atau dengan kata lain, bagaimana solusi yang kita tawarkan. Kira-kira apa sih yang bisa kita tawarkan kepada Adi. Ya, itu tentunya bagaimana kita mengembangkan produk yang nanti akan kita buat ya. Jadi kita bisa melihat problem user, perjalanannya, kita bisa melihat kendala dia di mana, emosi dia yang paling tidak menyenangkan di bagian mana, kita berikan solusi di situ. Ya, jadi itu adalah opportunities, itu tentunya ide dari kita sendiri ya. Baik, sekarang kita ke contohnya ya. Tadi kita sudah membahas tentang teori-teorinya user journey dan contoh sederhana. Kemudian kita
jelaskan lagi satu contoh yang lain. Yang pertama, ini adalah aktor. Jadi kita bisa melihat di depan itu ada aktor yang kita buatkan user journey-nya. Namanya Sarah ya. Namanya Sarah. Kita buat skenario-nya. Kita ingin tahu skenario-nya ya, bukan kita buat. Jadi Sarah ingin pergi ke bioskop ya. Dia ingin nonton bioskop pada malam hari dan dia ingin bertemu dengan teman-temannya. Yaitu skenario-nya. Ekspektasinya ya, tentunya ekspektasinya apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan saat itu tentunya yang pertama film yang bagus ya, great movie. Kemudian pekerja bioskop yang friendly staff. Kemudian tempat duduk tentunya yang nyaman ya. Kita tahu tempat duduknya kadang kalau kita telat ke bioskop ya dapat yang paling depan kan nggak nyaman ya. Bisa dapat yang di tengah. Baik. Kalau begitu sekarang kita buat apa saja aksi-aksi yang dilakukannya, tahapan-tahapannya apa saja. Pertama decide, menentukan. Kemudian travel ya, tentunya kalau kita ke bioskop kita harus melakukan perjalanan, ada travel di situ. Kemudian experience, pengalamannya. Kemudian kembali, return. Ya. Oke, di decide ketika dia menentukan tentunya dia ingin menentukan yang pertama mencari film melalui mobile phone-nya, ya, melalui handphone-nya. Kemudian menentukan film apa yang mau ditonton dan bioskop mana yang mau dia pergi bersama teman-temannya. Kemudian yang ketiga, dia ingin membeli tiket melalui mobile phone-nya. Oke. Tentunya di situ kita bisa melihat emosi dari si Sarah ya. Jadi dia naik, tentunya dia saat itu apa yang dia pikirkan, dia sedang memikirkan kira-kira saya ingin menonton di bioskop yang terdekat. Ya, jadi dia ada pembicaraan dalam diri dia sendiri, saya ingin mencari yang terdekat aja deh. Oke. Kemudian travel di perjalanan ya. Di perjalanan tentunya dia mengendarai kendaraan ke bioskop. Kemudian ngantri, beli popcorn, kemudian mencari tempat duduk yang dekat dengan temannya. Ya, yang bisa kita lihat di emosi di aksi di perjalanan itu dia turun karena ternyata dia melihat teman-temannya mungkin telat di situ ya, karena ada tulisan where is my friend. Ya, dia bingung. Ternyata mungkin teman-temannya telat atau mereka tidak menghubunginya sebelumnya. Kemudian di experience, aksi yang ketiga di pengalaman yaitu tentunya menonton film ya. Di situ kita bisa melihat emosi yang tertinggi itu ada di experience karena dia pada akhirnya bisa menonton film ya di bioskop. Kemudian mulai menurun, jadi emosinya mulai menurun pelan-pelan ketika dia sampai untuk di posisi return ataupun kembali ya, kembali ke rumah, keluar dari bioskop, kemudian mengendarai kendaraannya untuk pulang ke rumah, drive home. Ya, di paling akhir kita bisa melihat dia perasaannya mulai tidak enak lagi ya, dimana pertama dia mungkin mengalami kendala untuk menemukan mobilnya karena di situ tertulis where is my car. Ternyata parkiran di bioskop tersebut ternyata tidak jelas ataupun dia tidak bisa menemukan mobilnya dengan baik. Kemudian pada akhirnya dia juga merasa ternyata setelah pulang nonton film sudah malam sekali ya, dan dia harus mungkin bekerja besok paginya karena dia harus bangun cepat. Ya, jadi perasaannya mulai menurun. Jadi dari user journey map ini kita bisa melihat emosi dari Sarah ketika dia ingin menonton sebuah film di bioskop. Jadi kita bisa melihat secara clear, oh ternyata user saya seperti ini. Kira-kira produk apa ya bisa kita berikan ke dia? Kira-kira produk apa atau fitur apa yang bisa kita kembangkan untuk si Sarah? Sangat clear, jadi sangat membantu kita dalam pengembangan produk. Baik, itu contoh yang sudah diberikan. Tentunya nanti kita akan ada latihan-latihan. Baik, kemudian ini adalah template-nya. Jadi kita bisa download template-nya di beberapa referensi, ini cukup
sudah banyak tersebar luas ya, tinggal dipakai saja. Ini adalah beberapa template sederhana dengan menggunakan 3 zona untuk user journey maps ya. Jadi yang pertama adalah zona A, kemudian zona B, dan zona C. Apa saja itu? Zona A menunjukkan fokus dan konteks yang dipetakan. Ya, fokusnya untuk siapa? Biasanya di zona A itu kita harus menulis tentang si aktor ya, ataupun senarionya seperti yang tadi kita buat. Aktornya siapa, senarionya dia mau ngapain, apa yang dia inginkan, itu di zona A. Kemudian zona B menggambarkan pengalaman si aktor, itu yang kita gambarkan tadi di bagian bawah, perjalanan dia, kemudian emosi dia, dan apa yang dia pikirkan. Jadi itu di zona B sangat krusial tentunya, kita di situ harus clear menggambarkan emosi, tindakan-tindakan yang dilakukan dan apa yang dia pikirkan. Kemudian ada zona C, menjelaskan wawasan dan kesimpulan yang diperoleh dari analisis perjalanan penggunanya. Ya, jadi di situ kita bisa menganalisis di zona C, kira-kira apa sih yang bisa kita berikan, apa sih kesimpulan dari perjalanan si aktor. Jadi ini adalah template yang biasanya digunakan ya. Ini kita bisa download, kita bisa gunakan, cukup banyak tersebar di internet ya. Baik, mungkin itu saja dari user journey. Ini adalah beberapa referensi ya, jadi yang saya gunakan di antaranya dari Interaction Design Foundation, kemudian Nielsen Norman Group. Ya, jadi ini 2 referensi utama yang tentunya sangat harus kita kuasai ketika kita mempelajari desain pengalaman pengguna. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate audio.